Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala SMA Negeri 2 Brebes saat ini Undi Jati SS. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 2 Brebes. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Brebes. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Sebelum acara dimulai, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 2 Brebes. Yang kelima, penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Eka Nur Afiani SPD. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada Eka Nur Afiani SPD yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Satidi Undi SS. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman Islamiyah yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada saat ini berhalangan untuk menyampaikan sambutan sosial
sosialisasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Acara ini merupakan acara yang diadakan oleh calon guru penggerak. Bapak Ibu, kalau kita melihat judulnya, di sini ada kata budaya positif. Budaya positif. Yang kita melihat dari kata budaya sendiri, budaya adalah hasil cita rasa bumi dan bangsa manusia yang didukung oleh masyarakat setempat. Positif, pastilah ini bersifat positif karena didukung oleh masyarakat. Tidak mungkin kalau budaya itu didukung kalau tidak bersifat positif. Kemudian di sini ada kata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Pengalaman ini berarti kita tidak lepas dari sejarah, bahwa dalam sejarah budaya kita adalah sebagai bangsa pejuang. Ini dari sejarah bahwa kita merdeka itu dengan berjuang, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak berjuang, kita tidak mungkin mendapatkan kemerdekaan. Tidak seperti negara yang lain, seperti Malaysia itu negara yang diberi kemerdekaannya oleh Inggris. Jadi kalau kita tidak berjuang, berarti kita ada kemungkinan masih dijajah. Itu kata guru sejarah, kata Pak Arif. Bapak Ibu, di sini saya merasa bangga dan senang dengan rekan-rekan sebagai calon guru penggerak yang akan menyosialisasikan bagaimana budaya positif itu bisa disebarkan dan dipahami serta diterapkan untuk peserta didik kita. Mudah-mudahan dengan acara ini peserta didik kita menyadari bahwa kita itu sebagai bangsa pejuang, jadi tidak mudah lelah, tidak takut untuk bersaing dalam bidang akademik maupun non akademik. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai yang kita inginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kandidi Dirjati SS yang telah memberikan sambutannya untuk acara yang keempat, yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 2 Brebes. Kepada Ibu Nikmatul Hasanah SPD disilakan. Terima kasih Ibu Neni. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian semua rekan-rekan sejauh waktu? Baik. Bahagia selalu bukan? Bahagia mati. I'm so sorry. Baik, di sini saya selaku perwakilan dari calon guru penggerak angkatan 9 akan menyampaikan bahwasanya saya akan menyebarkan pemahaman kami, saya dan teman-teman saya atau kami akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya sudah pernah dengar budaya positif belum?
Kalau budaya sudah. Budaya yang biasa kita lakukan budaya apa ini? Budaya apa sih? Disiplin. Budaya apa yang kalian tahu? Jaga kebersihan. Oh, jaga kebersihan. Terima kasih Pak Arif. Oke, kita lanjut ya. Next, di sini ada beberapa CGP atau calon guru penggerak angkatan 9. Yang pertama saya sendiri, yaitu Ni'matul Hasanah, biasa dipanggil dengan Bu ini. Yang kedua ada Fitria Utami, ya biasa dipanggil dengan Bu Fitri. Yang ketiga ada Ikro Wahyu Utami, Sosmel Bu. Oke. Kemudian yang terakhir ada Amalia Mega Hardianti. Next, bisa lanjut. Ya, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama kita harus tahu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Dan selanjutnya ada keyakinan kelas. Dan terakhir ada segitiga restitusi. Kira-kira ini dari yang saya sampaikan ini ada sesuatu yang asing nggak buat kita sendiri? Ada ya? Kira-kira bagaimana yang asing? Segitiga restitusi. Terus? Gak ada. Yang lainnya masih aman, masih bisa dimaklumi. Oke. Memang untuk saya pribadi pun belum memahami tentang segitiga restitusi. Itu adalah cara penanganan kita untuk menghadapi peserta didik yang sedikit bermasalah, banyak masalahnya. Oke, kita next. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan saya, Bapak Ibu guru tahu nggak ini pembelajaran berdiferensiasi? Enggak. Kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu guru tahu kita bisa memberikan suatu materi atau proses pembelajaran bergantung dengan kapasitas atau fasilitas anak belajar berbeda-beda. Jadi misal ada yang disebut pembelajaran yang bisa secara audio, visual, kinestetik. Jadi gimana caranya kita membuat proses pembelajaran itu yang mendukung tiga tadi, audio, visual, dan kinestetik dalam satu kelas. Nah, itu PR kita sebagai seorang pendidik. Nah, kemudian sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu guru, kita mau SDG dulu bisa ya? Kira-kira masih ada gerakan lagunya dan lain sebagainya? Bisa kita tolong diri sendiri dulu. Saya akan mengajak kalian bernyanyi gerakan bersama. Bapak di sini ada ketua proyeknya Bapak Akbar. Mungkin bisa memimpin Bapak. Oke. Baik Ibu, kita coba berdiri sama-sama ya. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Dibantu oleh teman-teman saya. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ternyata Bapak Ibu guru kita ini terlalu aktif sekali ya. Ya, di sini ada beberapa memang profil pelajar Pancasila yang harus kita tanam dalam diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Kita salurkan kepada peserta didik kita. Ternyata sebenarnya udah kita pelajari dari zaman-zaman kita bangga ya. Tapi untuk sekarang ini baru disampaikan tentang nilai-nilai pendidikan. Oke, next. Miskonsepsi tentang teori kontrol.
ilusi guru mengontrol peserta didik. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira dari pernyataan yang tadi saya sebutkan itu benar tidaknya ini? Benar tidak? Saya tertarik dengan kata terakhir bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah setuju dengan pernyataan ini, Bapak Ibu Guru? Tidak. Tidak ya? Kenapa tidak? Tidak. Oke, karena tidak punya paksaan. Terima kasih Mas Mu. Oke, kalau saya tanyakan kembali, kira-kira anak ini apakah bisa dikatakan anak yang kertasnya putih? Tidak. Tidak ya. Ternyata setiap anak itu punya warnanya masing-masing. Tugas kita sebagai guru bukan memaksa mereka untuk dijalur sesuai keinginan kita sebagai orang tua, tapi meneruskan potensi apa yang dia punya, kita kembangkan, kita dukung, kita dorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, next. Nah, ini yang disebut stimulus respon dan teori kontrolnya. Kita harus bisa mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, ada realitas ya, atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhannya sebenarnya kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ternyata setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memang di sini tidak boleh ada paksaan. Di sini harus ada yang namanya kebebasan dalam berpendapat atau dalam berpikir. Oke, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Oh, ternyata tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian ada saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bujukan itu bukan sesuatu yang harus dipaksa. Bujukan itu harus sesuai dengan kesepakatan, di mana kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah itu harus diganti dengan model berpikir menang, dan menang. Oke, kita next. Disiplin positif kita pasti ternyata disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Dan selama ini yang kita tahu disiplin, ya udah kamu harus bisa ini, itu bukan. Ternyata disiplin kita harus bisa belajar. Di mana disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, disiplin positif itu sendiri ternyata merupakan salah satu cara penerapan dari disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, kemudian ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini tujuannya menciptakan apa? Peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Memang kelihatannya menerapkan disiplin itu agak susah ya, karena menurut pandangan saya disiplin itu dibentuk ketika memang dia baru lahir. Dalam baru lahir kita memberikan kemudian diarahkan mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang harus kamu lakukan dengan baik dan benar. Jadi memang disiplin itu saya terapkan dari kecil. Tinggal pematangannya di
tingkat SD, SMP, SMA dibantu oleh guru-gurunya. Jadi memang tugas pertamanya dari orang tua itu sendiri. Oke, adapun nilai yang dibagikan, nilai yang disepakati bersamaan lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 yang mencakup profil pelajar Pancasila, kemudian Ibo Primary Years Program atau PIP, dan yang terakhir adalah keterampilan hidup life skill-nya. Di mana profil pelajar Pancasila mengatakan bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam PIP-nya itu ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan kawan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, kita bisa dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan yang terakhir memberikan yang terbaik. Ya, begitulah yang saya sampaikan. Teori selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Silakan Bu Ikro. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Ayu Kami, saya dari Calon Pembukaan Anak 9 di SMA Negeri Bangkini. Untuk sebelum kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia, kemarin saya mau tanya, saya mau tanya, tadi profil pelajar Pancasila contohnya apa ya? Benar kritis. Nanti sudah bernalar kritis nih Pak, sudah diterapkan di dalam pembelajaran tentang bernalar kritis itu ya Pak, ya serius sekali. Itu saya gimana? Profil pelajar Pancasila, contohnya adalah berakhlak mulia. Betul. Berarti ibu bapak guru yang ada di sini sudah menerapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Satu lagi lah, bapak tahu lagi ada berapa profil pelajar Pancasila? Dimensi. Ada berapa? Pertuhannya atau berketuhanan? Bagaimana ini? Kamu berdua ini? Seperti itu Bapak ini sangat aktif sekali, jadi sudah mengetahui lebih pelajar Pancasila seperti apa. Baik, seperti kebutuhan dasar manusia di mana setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Berarti antara keinginan dan kebutuhan harus ada yang diprioritaskan. Artinya dari kebutuhan ini kita akan mendapat suatu keinginan yang kita harapkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan harus memiliki tujuan tertentu. Artinya ada satu tujuan yang kita akan capai ke depannya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang baik. Artinya segala sesuatu di dalam kebutuhan kita adalah arah tujuan untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kesenangan, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima dan kebebasan. Untuk kesenangan sendiri ini berbeda dengan bermain, berumur. Contohnya adalah ketika kita main dan ketika anak-anak kita bermain dengan teman sebaya kita, itu adalah suatu kesenangan. Atau apa yang kita senangi, contohnya adalah hobi misalnya. Pak Ari hobi futsal, berarti itu contohnya adalah kesenangan di sini. Kalau contoh dari bertahan hidup adalah ketika kita lapar, maka kita akan makan. Itu contoh dari bertahan hidup. Apakah misalkan ketika kita lapar, kita tidur adalah hal yang baik? Saya bertanya kepada diri. Ketika kita lapar, maka kita tidur. Apakah sesuai dengan kebutuhan dasar manusia? Tidak. Kenapa? Karena kalau lapar harus makan. Nah, itu adalah contoh dari bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa
peduli ini berbeda dengan empati dan rasa peduli antara berupa sesama, antara dari berupa lingkungannya. Untuk kekuasaan itu ada diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi dan diakui serta didengar. Untuk kebebasan, berarti kita punya kebebasan untuk berpendapat, karena pendapat tidak ada yang salah. Nah, ini motivasi dalam manusia menurut dia negosiasi itu ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik di sini. Di mana motivasi intrinsik adalah menjadi orang yang ada identitas dan bergaya sesuai dengan nilai yang kita percaya. Di mana kalau motivasi ekstrinsik bisa berupa hubungan, ketidaknyamanan dan benar berupa penghargaan dari orang lain. Jadi ada di dalam diri orang lain itu ekstrinsik. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ada yang namanya hubungan, ada yang namanya restitusi, dan ada yang namanya konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu masih kebingungan, restitusi itu apa sih? Kalau hubungan kan kita sebagai guru pernah menjadi suatu pengalaman ketika misalkan anak tidak mengerjakan tugas, maka kita beri hukuman. Contohnya adalah ketika anak terlambat, maka kita biasanya terkadang dahulu kala, mungkin bukan kami yang di sini, tapi dahulu kala sering adanya anak di sekitar kehidupan itu adalah suatu hukuman yang itu akan berdampak nantinya ketika anak dewasa, artinya ada trauma psikis yang dibutuhkan di situ. Nah, untuk restitusi sendiri ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki seseorang. Anak tersebut akan tahu permasalahannya apa, solusinya seperti apa. Jadi anak yang menemukan solusi sendiri di situ. Jadi misalkan terlambat, evaluasi alasan dan mengapa, contoh kesiangan itu. Jadi bagaimana caranya untuk tidak kesiangan, bagaimana caranya untuk tidak terlambat kelas, ini restitusi. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau hubungan tidak berencana, tidak bergerak, murid yang tidak tahu apa yang terjadi bersifat satu arah karena itu hubungan biasanya dari gurunya masing-masing dan berupa hubungan psikis atau hubungan fisik. Contohnya dalam misalkan pusat 20 kali, pusat 20 kali, ini sekolah itu adalah termasuknya hubungan. Kalau restitusi di sini adalah dia menemukan solusinya sendiri. Kalau konsekuensi ini berbeda dengan kesepakatan. Kemudian kita dibuat daerah dan setiap guru untuk selalu dihormati oleh murid. Nah, tadi ada 5 kebutuhan dasar. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghubung, pembuat salah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang sering dilakukan pada saat-saat dulu mungkin kita adalah penghubung melalui tadi fisik pusat 20 kali, kemudian lapangan, dan lapangan itu dia penghubung. Artinya ini digunakan oleh satu arah dari guru ke siswa saja gitu. Untuk membuat merasa bersalah di sini diharapkan atau murid itu merasa bersalah terhadap dirinya. Apa yang dia lakukan itu merasanya dia salah. Itu membuat merasa bersalah. Kalau teman ini lebih ke arah guru yang nantinya murid akan menyebarkan. Ini adalah 5 posisi kontrol. Terus yang pemantau ini berlaku atas perilakunya, dia hanya mengetahui jawaban perilakunya tapi tidak menemukan sebuah solusi. Nah, kalau yang kita, orang yang sebagai manajer, ini adalah salah satu 5 posisi kontrol yang seharusnya dilakukan, yaitu siswa akan menemukan solusi dari permasalahan atau perilaku yang dia lakukan seperti itu. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut yang lengkap pada upacara guru. Untuk yang menghubung itu siswa diberikan hukuman berupa pada bendera selama 1 jam. Untuk yang membawa rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi ada kata-kata kawan di sini yang namanya siswa akan merasa bersalah. Kalau hukum tadi bisa berkomisi karena siswa tersebut harus membawa bendera selama 1 jam. Nah, untuk teman, ini kata-katanya adalah kami mengikuti aturan sekolah atau membantu Bapak Ibu sekali ini yang sudah tidak apa-apa, kalian ini jangan sampai dibuat lagi. Ini adalah 5 kontrol yang berkaitan dengan posisi teman. Untuk memantau, ini tadi bertanggung jawab hanya atas perilakunya, tidak menyadari bahwa dia salah, solusinya apa. Jadi masih dengan kata-kata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensi
solusinya apa. Kalau upacara silakan memberi atribut dan doa diulangi. Jadi hanya untuk perilakunya dia dipertanggungjawabkan. Dia yang tidak memiliki atribut lengkap, bagaimana caranya membuat atribut itu lengkap setelah upacara. Nah, ini yang manajer. Apakah kamu tahu salahmu? Ya, bagaimana cara memperbaiki itu? Jadi menanyakan secara langsung salahnya di mana, solusinya apa. Jadi sama-sama belajar. Nah, nanti ini akan menjadi suatu keyakinan dan kesepakatan kelas kedepannya. Seperti itu, terima kasih. Saya kembalikan atau saya Apa bahasanya? selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Fitri kalau silakan. Nanti terima kasih. Saya tidak ulangi SPD melanjutkan pemaparan materi tentang disiplin positif, kemudian tadi kan yang sudah dibahas disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian tentang 5 posisi kontrol. Nah, sebelum masuk ke lain-lain bisa diulangi lagi. Tadi ada 5 posisi kontrol yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Ikrom. Nah, ada 5 posisi kontrol di sini. Urutannya yaitu dari penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini fungsinya bukan hanya untuk guru. Jadi untuk Bapak Ibu TU, kemudian untuk guru BK juga sangat bermanfaat, dan juga baik guru makel maupun wali kelas. Nah, penerapan ini itu di bidang sekolah berbeda-beda. Dari SD itu ada guru kelas nih. Jadi ketika ada sebuah masalah bisa langsung ditangani oleh guru kelas tersebut. Tapi ketika di jenjang SMA, di sini ada 3 peran. Yang pertama yaitu dari guru mata pelajaran, kemudian ada guru wali kelas sama guru BK, di mana ketiganya itu bisa menjadi dalam posisi kontrol guru yang mana yang mau dilakukan. Contohnya sebagai pembina OSIS, apakah sebagai pembina OSIS itu ketika ada siswa melakukan sebuah kesalahan, maka memposisikan sebagai penghukum karena ada aturan sekolah yang mungkin dilanggar oleh siswa. Apakah posisi penghukum itu manfaatnya seperti apa, baik guru itu seperti apa? Nah, kontrol sendiri itu berarti kan kita bisa mengontrol siswa. Artinya apa? Yang kita sesuaikan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh siswa, kemudian peraturan sekolah atau keyakinan sekolah itu seperti apa, itu dibagi menjadi 5 posisi kontrol. Yang 2 itu menghukum dan membuat rasa bersalah, itu adalah kontrol negatif. Jadi membuat siswa itu merasa dia ada yang salah dalam dirinya. Kemudian yang teman dan pemantau itu adalah kontrol positif. Kita hanya memberikan pemantik yang membuat mereka bahwasanya mereka melakukan kesalahan, di mana masih dalam kalimat-kalimat yang positif yang kita ucapkan kepada mereka dan kita memantau mereka. Kemudian posisi paling ideal, katakan idealis atau ideal ya, seyogianya sebagai seorang guru itu adalah manajer, di mana kita hanya memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan dan kita cari solusi bersama. Solusi yang seperti apa? Bisa di next, Unika. Ya, tadi contohnya sudah dipaparkan oleh Bu Ikro, ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Ini yang biasanya dulu kita sering terapkan ke anak-anak. Nah, ini yang biasanya kamu salah, kamu tidak boleh ini, kamu seharusnya begini. Itu yang udah lampau-lampau. Kemudian yang perkembangan kodrat siswa, kodrat zaman ya. Anak-anak kan berbeda dengan zaman dulu sama zaman sekarang. Ketika kita mengungkap mereka merasa bersalah, tapi misalkan mereka tidak merasa bersalah, kita bisa kok menjelaskan kenapa sih kita salah, kenapa kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Mereka punya alasannya. Nah, dilanjutkan kita bisa menjadi sebagai teman mereka. Contohnya seperti TU, di sini juga sebagai TU ya. Misalkan, maaf Bu, tadi ini asli dia mati loh. Kok bisa mati? Kamu ngapain tadi? Kan harusnya bisa mencari tahu dulu. Kenapa kok bisa tadi nyalainnya bagaimana? Seperti itu kan kita bisa menjadikan mereka teman. Gitu kan. Misalkan terus di buku hidup yang Bu ini misalkan ada salah ya Bu, karena anak tidak paham. Oh, jumlah saudara kandung itu kita dihitung apa tidak? Itu kan kita bisa menyesuaikan terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta didik karena kurang paham itu. Kemudian sebagai pemantau, nah sebagai pemantau kita mencari konsekuensinya. Oh, mengumpulkan fotonya harusnya
backgroundnya warna merah, konsekuensinya harus gimana? Ya harus mengganti foto tersebut dengan background warna biru. Kemudian selanjutnya kesalahan di posisi manajer yang seperti sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya, bahwasanya di sini menentukan siswa dengan mencari solusi bersama. Jadi solusi bersamanya misalkan mengumpulkan fotonya backgroundnya warna merah, kemudian kira-kira gimana Mbak biar fotonya sama dengan yang lain. Oh iya Bu, berarti saya harus mengganti foto yang dikumpulkan berwarna biru. Mau kapan? Kemudian diberikan waktu yang kira-kiranya solutif. Jangan kamu salah, kamu ini, kamu itu. Kamu udah tahu kan baca aturan itu seperti apa? Kamu nggak baca, kan kita nggak pernah tahu anak-anak mungkin kelewatan chatnya atau dia pas lagi pusing ataupun yang fotonya di warna merah, kan tidak tahu perkembangan yang ada di chat WA atau informasi yang dipaparkan. Nah, di sini ayo coba Bapak Ibu kita menentukan bagaimana sih terhadap kalimat ini yang cocok itu masuk ke dalam posisi kontrol yang mana. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira kalau Bapak Ibu mengucapkan kalimat ini, posisi kontrolnya yang mana? Merasa bersalah. Yang lain, Pak Anil. Saya kecewa sekali dengan Pak Anilo. Pak Anilo merasa bersalah. Nah, itu kan dulu jadi mengungkapkan bahwasanya kita tuh kecewa. Iya, ternyata saya salah gitu. Oke, yang pertama, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ya? Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Memantau. Yang lain? Manajer? Ini memantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Benar melakukan. Jadi secara berulang ya. Nah, jadi kita sebagai pemantau. Kesalahan yang pertama, ternyata kembali lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Contohnya mau ngisi spidol, kamu ya tadi ngisi spidol udah tahu lo masih kamu tidak pernah tahu, kamu tidak pernah benar melakukan. Kamu kan sudah setiap hari masuk ke TU, kamu tidak tahu posisi apa spidol di mana. Oke, selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Anak-anak zaman sekarang sama zaman dulu kita sekolah itu berbeda. Mereka punya solusi ketika tidurnya larut malam, kecanduan HP. Apa sih yang harus dilakukan? Bisa matikan data atau menjauhkan HP dari tempat tidur. Bangunnya kesiangan, bisa menyetel alarm. Tapi itu solusi dari mereka masing-masing. Karena tidak semua anak itu sama. Ada yang orang tuanya berangkat pagi, kerja tidak bisa membangunkan. Ada juga yang di rumahnya sendirian, orang tuanya merantau, ada seperti itu. Jadi masing-masing kondisi anak, ketika kita ada suatu masalah terhadap anak, kita harus perlu mencari tahu backgroundnya, alasannya melakukan kesalahan itu seperti apa. Gitu. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah, Pari. Saya tugasnya Pari. Teman. Siapa? Ayolah, apa? Teman. Iya. Gitu ya, kalau teman-teman minta tolong Pak Oton. Ayo Pak Oton. Gitu. Demi saya. Anda demi siapa? Demi temannya Pak. Siapa yang selalu bantu kami. Oke, selanjutnya kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman, iya, karena dari hasil hukuman itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa ya? Kalau tidak mengerjakan tugas tidak mendapatkan nilai. Mereka sudah tahu nilainya akan berada di posisi mana. Sama dengan tadi yang kita baca bendera. Oke, yang selanjutnya, ya. Nah, keyakinan kelas dari kontrol guru tersebut tadi Bapak Ibu sudah menentukan bagaimana cara mencari solusi
untuk sebuah permasalahan dari siswa, baik bisa dilakukan oleh guru mapel, wali kelas, guru BK maupun TU, karena kita adalah pelayan pendidik kepada murid atau istilahnya menghamba kepada murid. Nah, di sini akan dilakukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Selama ini kita tahu peraturan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Akan dilanjutkan oleh Ibu Amalia Haryati. Terima kasih. Kembalikan. Perkenalkan, nama saya Amalia Haryati, saya CDP Angkatan 9. Saya lanjutkan penjelasan dari teman-teman saya ya. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Oke, sepertinya mau nyanyi lagi ya ini ya? Boleh. Mau nyanyi apa nih Bapak Ibu? Silakan lagi boleh. Tangan ke atas menggapai mimpi. Oh ya boleh ya. Ayo berdiri yang mau mencoba. Ayo berdiri yang mau mencoba ini ya. Mimpin dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Bisa nanti bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan di siswa-siswi ya. Yuk, siap ya berdiri. Bisa siap. Langsung ikutin gerakannya nih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang. Mari bersama bermain-main. Boleh. Ya semangat. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, membentuk jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, bentuk menjadi empat, bentuk kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, bentuk menara. Terima kasih begini saya. Oke, karena kita akan masuk ke yang tadi peserta ini Bapak Ibu bertanya-tanya gitu ya. Bertanya-tanya tentang apa? Nah, nanti setelah ini ada segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi gitu ya? Nah, yang sebelumnya di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi untuk saat ini yang namanya peraturan itu sebetulnya kurang bagus ya untuk kita sebagai pendidik dan juga anak-anak, lebih ke memaksa kalau di peraturan. Kalau yang namanya peraturan itu biasanya sepihak dibuat hanya dari bapak ibu gurunya saja, bahkan peraturan sekolah juga dibuat dari sekolahnya sendiri, tidak dengan kesepakatan dengan siswa, begitu ya, peserta didik. Dan di sini terciptalah pembentukan keyakinan kelas. Kenapa sih harus dengan keyakinan kelas? Nah, yang pertama bersifat abstrak. Yang namanya keyakinan kelas itu kemudian berupaya pernyataannya universal, umum. Pernyataannya itu umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Tidak ada kata-kata negatif dalam keyakinan kelas, begitu. Jadi perkataannya itu tidak ada kata-kata negatif. Contohnya misalkan Jangan. dilarang, Tidak boleh. tidak boleh. Itu tidak ada kata-kata seperti itu. Nah, begitu. Ya, ini untuk keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, terutama untuk murid-murid peserta didik ya. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi di setiap sekolah itu tentunya keyakinan kelasnya berbeda-beda. Terutama di setiap kelas juga jelas berbeda-beda. Dari yang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Begitupun setiap sekolah. Peraturan sekolah pun berbeda-beda. Dari yang di sini SMA Negeri 2 Brebes dengan SMA Negeri 1 Brebes itu pun juga keyakinannya ada yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Dan bedanya di sini antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan dibuat sepihak, tapi kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama. Begitu. Jadi sesuai kesepakatan bersama. Nah, di situ juga masuk disiplin positif. Oke. Berikutnya
Di sini ada segitiga restitusi tadi yang ditanyakan ya. Nah ini lebih ke guru BK ya, lebih ke Bu Kiki untuk yang di segitiga restitusi, tapi juga bukan hanya fokus ke guru BK, tapi juga guru mata pelajaran juga di sini bisa untuk beliau untuk proses segitiga restitusi ini. Apa sih segitiga restitusi? Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi di sini tuh misalkan seorang murid itu melakukan kesalahan, itu nanti kita tidak langsung menghukum, kita tidak langsung mengecap bahwa kamu salah, kamu seperti ini, kamu tidak seperti ini, tidak. Tapi kita menstabilkan dulu. Apa sih? Jadi ada prosesnya. Prosesnya yang namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 proses. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Begitu. Nah jadi sebaiknya keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu dibuat kapan sih? Sebaiknya dibuat pada saat awal ya. Awal masuk sekolah. Nah itu. Mungkin kalau misalkan keyakinan sekolah kita bisa mengumpulkan Bapak Ibu wali murid, kita bisa mengumpulkan siswa gitu ya semuanya, kemudian kita melakukan pembuatan keyakinan kelas bersama. Jadi terbuka, keyakinan kelasnya terbuka. Kalau memang mereka salah, kita menanyakan untuk keyakinannya, mereka sudah paham. Oh iya, itu adalah salah satu keyakinan yang kita langgar begitu. Begitupun juga kelas. Mungkin kalau kelas setiap wali kelas ya, setiap wali kelas bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Bukan hanya wali kelas, tetapi guru mapel juga bisa. Nah biasanya guru mapel juga kalau masuk itu kan seperti saya guru mapel. Oke, kita bikin kesepakatan kelas bersama dulu ya. Nah, misalkan keyakinan kelas, misalkan kita masuknya bel jam 10.15 misalkan. Nah kira-kira kalau misalkan kita datang terlambat, nah itu bagaimana konsekuensinya? Nah jadi di situ kita bersama-sama membuat keyakinan kelas begitu. Dan kemudian dari segitiga restitusi ini lanjut ada contoh-contoh untuk yang pertama menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada beberapa contoh untuk pertanyaannya. Pertanyaan untuk murid yang pertama, berbuat salah itu wajar. Nah, jadi kita tidak langsung membuat mereka itu merasa bersalah gitu loh. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna begitu. Kemudian ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi kita stabilkan dulu nih identitas peserta didiknya dulu. Jadi jangan langsung menyalahkan gitu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kita tanyakan dulu begitu. Kemudian berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah, tindakannya murid tersebut ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh pertanyaannya ada di sini. Kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu, ya kan? Nah, mengapa melakukan hal itu? Jadi misalkan ada siswa yang mengubah meja nih, kemudian memarahi temannya. Nah, memarahi temannya. Jadi kita tanya dulu nih validasinya. Pasti kamu punya alasan kenapa mengubah meja, memarahi temannya, emosinya berlebihan, gitu kan? Kenapa? Alasannya kenapa? Oh, alasannya itu Bu, karena si Dimas itu mencontek punya saya terus misalkan. Jadi dia itu emosinya berlebihan. Itu kan lebih ke nantinya bertengkar ya. Nah gitu. Tuh. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu. Jadi kita tetap tidak menyalahkan sekali ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal dan kita terima dari misalkan dia hanya mengubah meja nih. Nah, padahal dari situ kan juga dia bisa lebih buruk.
misalkan menjambak atau apa gitu. Jadi kita tetap menetralkan. Nah seperti itu menetralkan. Misalkan padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi untungnya saja kamu hanya melakukan hal itu. Nah itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tetap saja kita lebih ke memvalidasi dulu ya. Jadi memang menyontek itu kan salah ya. Menyontek itu salah, dia berhak untuk marah gitu. Tetapi kan di sini nanti setelah kita validasi kita tanya gitu. Nah kita tanya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi, contoh kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kita tetap bilang ya, karena memang temannya mencontek juga salah gitu kan. Tapi dia juga emosinya berlebihan juga kurang benar gitu ya. Nah oke, lanjut. Setelah ini ada menanyakan keyakinan. Kembali yang tadi ya, keyakinan kelas. Nah di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasinya dari dalam kita sendiri. Semuanya itu mulai dari diri kita. Kita tidak bisa menyuruh orang lain untuk berbuat sesuatu, ya kan? Semuanya mulai dari diri kita. Nah dari mulai menanyakan keyakinan, apa sih keyakinan kelas kita dari yang tadi membuka meja ya? Oh, keyakinan kelas kita itu tidak boleh emosinya berlebihan, bersikap kontrol emosi gitu ya. Jadi mengontrol emosi. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, kita tanyakan ke murid tersebut, begitu ya. Kita tanyakan ke murid tersebut. Jadi murid tersebut itu berpikir lagi. Oh iya ya. Kita sudah membuat keyakinan kelas tidak boleh seperti ini. Oh, kita harus mengontrol emosi kita kalau memang ada temannya yang salah begitu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, jadi kita tanyakan seperti apa sih gambaran kelas yang ideal menurut kalian itu seperti apa? Oh yang harmonis bu, mungkin seperti itu. Oh yang menyenangkan. Nah, karena kita di kelas juga kerjasama ya. Ya Bu Kiki ya Pak. Gambaran sebuah kelas yang ideal menurut Bu Kiki itu bagaimana? Saling menghargai. Ya. Apa ya tadi, kerjasama, jujur, Menghormati. saling menghargai. Banyak yang positif ya, jadi saling menghargai, jujur, begitu ya begini ya. Nah itu termasuk saling menghargai ya, menghormati, gotong royong. Itu kelas yang ideal menurut murid tersebut, menurut begini juga. Nah itu jadi kita tanyakan lebih lanjut ke mereka. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, kita tanyakan juga. Kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya begitu. Itu untuk menanyakan keyakinan. Nah, gitu ya. Oke, setelah ini ada satu contoh video untuk segitiga restitusi. Kita simak baik-baik ya. Hai. Halo. Semuanya. Oke, semangat. Kita mulai bersama ya. Ya, oke, yuk. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Silakan bisa dilihat ya. Ya guys, ini kan yang terlambat ya. Steven, tadi ibu mendapatkan laporan dari guru piket, katanya kamu memiliki hobi terlambat ya? Diingat kembali, sudah berapa kali kamu terlambat untuk berangkat sekolah? Saya telah terlambat lebih dari 3 kali, lebih tepatnya 6 kali saya terlambat, Bu. Keterlambatan sudah menjadi hobi kamu ternyata ya, Steven. Menurut kamu hal tersebut merupakan suatu kesalahan bukan? Iya. Baik Steven, terima kasih atas kejujuranmu. Berbuat kesalahan itu memang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Hal utama yang harus kamu pahami bahwa kita harus terus belajar dari tindakan yang salah yang diperbuat dan berusaha untuk selalu memperbaikinya.
Bagaimana Steven? Kamu setuju? Setuju. Steven, kita mencari solusi atas kesalahan yang kamu perbuat ya secara bersama. Siap? Siap. Oke, Steven, ketika kamu memiliki hobi terlambat, pasti kamu memiliki alasan yang kuat kenapa kamu melakukan hal yang membuat kamu terjadi berulang-ulang. Hal apa yang membuat kamu terlambat, Steven? Betul Bu, alasan saya terlambat adalah karena saya gagal untuk bermain game Bu. Karena kejadian tersebut, saya sering terlambat datang sekolah karena kurang istirahat. Lalu, apakah kamu mengetahui keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saya tahu Bu. Jika kamu selalu datang terlambat ke sekolah, apakah tindakan kamu mencerminkan keyakinan kelas? Siap tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nak? Keyakinan kedisiplinan. Oke, menurut pandangan kamu, disiplin itu perlu nggak ditanamkan dalam diri kamu, nak? Sangat perlu. Dengan disiplin, saya tidak terlambat datang ke sekolah dan lebih menghargai waktu untuk diri saya sendiri. Nice, Steven. Sikap disiplin dalam menghargai waktu adalah sesuatu hal yang paling penting. Karena dengan menghargai waktu, kita dapat mengubah kebiasaan baik. Di mana kebiasaan kamu yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Misalnya, kita dapat menghargai orang-orang yang di sekitar. Kemudian, pekerjaan kita tidak menumpuk. Dan yang terakhir, kamu bisa melatih rasa kepedulian kamu, nak. Baik Bu, saya paham betul dan saya menyesal telah melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut. Saya mohon maaf atas keterlambatan saya untuk berangkat ke sekolah dan saya akan berjanji untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut. Terima kasih Steven atas kesadaran kamu mengenai tindakan yang sudah kamu lakukan dan sikap yang baik karena kamu berani untuk meminta maaf dan membuat kesepakatan untuk berjanji. Hal apa yang akan kamu lakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan kebiasaan kamu untuk terlambat? Saya akan hidup lebih cepat dan tidak begadang untuk bermain game lagi Bu. Selain itu, saya harus juga memilih kegiatan yang dimana harus saya lepas dan saya lanjutkan guna untuk diri saya sendiri menjadi lebih baik. Baik Steven, terima kasih ya. Secara tidak langsung kamu sendiri sudah menemukan solusi atas masalahmu dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu untuk mengurangi kebiasaan terlambat kamu datang ke sekolah. Sekarang waktunya kamu kembali ke kelas. Terima kasih Bu sudah mengantarkan saya untuk menemukan solusi atas kesalahan saya Bu. Ya, dari contoh penerapan segitiga restitusi ini coba Bu. Perkenalkan, nama saya Stephen Peterson Enggolan dari kelas 11-1. Terima kasih banyak Ibu, saya sangat senang dan bahagia sekali telah diajak berdiskusi dengan Bu Ninik untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya sudah lakukan yang melanggar keyakinan kelas, yakni datang terlambat ke sekolah dan menyadari bahwa kegiatan yang merugi dengan begadang karena handphone. Oke, itu adalah penerapan segitiga restitusi ya dari kasusnya Steven. Coba saya tanya dengan dulu deh, Bu lihat tadi kasusnya Steven bagaimana ya? Ya, jadi ada peserta didik yang namanya Steven tadi terlambat. Tapi dari penyelesaian dulu tadi ya, segitiga restitusi itu berarti si Stevennya itu sudah mengakui kesalahannya dan di sini ibu guru tersebut sudah mencoba mencari tahu penyebabnya dan nanti solusinya juga kontrol dengan orang tua ya, jadi kerjasama dengan orang tua, guru dan peserta didik. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Jadi di sini itu bukan hanya kita di sini Stevennya juga harus sadar diri gitu ya. Dan nantinya kita juga akan bekerja sama dengan orang tua. Karena kalau misalnya kita tidak bekerja sama dengan orang tua juga susah begitu ya. Karena memang di rumah itu kan mengontrol itu orang tua. Apalagi untuk bangun pagi tidak terlambat begitu. Jadi kita tetap ada kerjasama. Oke, berikutnya di sini. Nah, sini untuk menutup di akhir kegiatan ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Nah, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu
Seperti yang kemarin tiba ini juga ya, ada komponen FF atau referensi di mana yang pertama adalah fact atau peristiwa. Nah, hari ini Bapak Ibu Guru tadi sudah melihat tentang materi apa aja? Disiplin positif, yang posisi kontrol, Keyakinan kelas, segitiga restitusi. Itu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang bagaimana mengelola manajemen siswa dan sekolah dan komponen-komponennya. Kemudian yang kedua adalah feelings atau perasaan. Ada yang mau mengutarakan perasaannya hari ini? Lumayan kali gimana setelah mengikuti acara hari ini? Ya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Yang jelas tadi ada contoh kasus Stephen itu sangat perlu dan memang benar ketika seorang siswa itu datang terlambat, sikap yang harus guru lakukan itu tidak hanya memberikan hukuman tetapi mengarahkan dan juga menasehati kayak gitu. Jadi hal-hal positif yang semacam itu mudah-mudahan tetap diterapkan di sini karena ketika anak itu diberi hukuman, anak itu biasanya tidak jeda, melainkan mereka itu semakin marah kepada Bapak Ibu gurunya. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Gitu ya. Alhamdulillah semuanya sangat senang mengikuti, jadi nyanyi jogetnya belum sama poinnya belum joget. Oh iya. Kemudian yang ketiga ada findings atau pembelajaran yang berarti maknanya apa sih tadi sama ya bermanfaat dan harapannya bisa ke future atau penerapan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nah, karena kita berada di jenjang SMA, tentunya penerapannya berbeda dengan di SD dan SMP. Kemudian di siswa yang datang terlambat, tadi contohnya langsung diatasi oleh Bu Nini. Ketika kita sebagai guru mata pelajaran yang mungkin belum bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi, kita bisa memberitahu sebagai penghubung kepada wali kelas dan guru BK. Artinya kita bukan hanya bertugas sebagai guru mata pelajaran saja di kelas tersebut. Apalagi itu jam pertama itu biasanya banyak siswa yang terlambat. Kalau misalkan kita belum terlalu bisa dekat dengan siswa tersebut, kita bisa menceritakan kepada wali kelas atau guru BK-nya untuk kemudian dicarikan solusi secara bersama-sama. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari Divisi Angkatan 9. Terima kasih atas segala waktunya, kesempatannya. Semoga menjadikan kami menjadi lebih baik dan bermanfaat buat sekolah ini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.